Selamat siang, Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Bertemu kembali ya dengan kesempatan pada siang hari ini di mana kita kembali bersama expert kita dan juga akan mengkomunikasikan juga membicarakan salah satu topik yang mungkin kita bisa lumrah maupun tidak lumrah sering mendengarnya ya, yaitu apa ya? Topik hari ini adalah sesuai dengan apa yang ada di layar kita, yaitu kanker usus besar kolorektal, cegah sebelum terlambat. Nah, mungkin tidak kenal maka tidak sayang ya, kita bertemu dulu dan berkenalan dulu dengan expert kita pada siang hari ini, yaitu di samping saya dengan Dr. Eksa dengan bersama Dr. Mudatsir, Magister Kedokteran Surgery, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif, konsultan, fellow of Indonesian College of Surgeons. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang Dr. Eksa. Sehat-sehat dokter. Alhamdulillah sehat selalu dokter ya. Ya, mungkin terlebih dahulu kita bisa sapa ya dokter ya dari Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Mangga dokter. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa dan sobat di Bogor Daily RSUD Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang kelainan-kelainan pada daerah atau kanker di usus besar ya, atau kita kenal dengan kolorektal ya. Hal yang cukup kita sering tapi mungkin masih menjadi pertanyaan ya dokter ya. Oke, mungkin sebelum kita beranjak lebih jauh terhadap cerita kita hari ini, mungkin dok kita perlu mengenal lebih jauh juga ya dokter mengenai apa itu ya bedah digestif itu ya dok. Ya. Jadi dokter Eksa, kebetulan bedah digestif itu adalah salah satu cabang dari bedah umum yang menangani tentang permasalahan yang ada di bagian saluran cerna ya, termasuk tumor ya, yang kita sebut dengan bisa tumor jinak, tumor ganas ya, kita sebut dengan kanker ganas pada bagian saluran cerna, dokter Eksa mungkin seperti itu. Oke, baik, lebih spesifik ya dokter ya. Mungkin ini jadi lebih spesifik ya Sobat Sehat ya, di mana bedah itu kan banyak ya. Nah, salah satu bedah yang berspesialisasi terhadap pencernaan adalah bedah digestif ya. Nah, masuk kepada tipe kita hari ini ya, topik kita. Dok, boleh tolong diceritakan dok sebenarnya kanker kolorektal atau kanker usus besar ini apa ya dok ya, agar kita mengenal lebih jauh lagi mengenai kanker ini. Jadi terima kasih ya dokter Eksa. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materi kita tentang kanker usus besar atau kanker kolorektal, sebagaimana kita tahu bahwa kita perlu ketahui dulu dengan organ kita. Jadi makanan yang kita makan itu masuk lewat mulut ya, kemudian kerongkongan yang kita sebut dengan esofagus, nanti akan lanjut ke lambung, kita sebut dengan gaster, kemudian masuk ke usus halus. Usus halus ini dibagi tiga, ada usus 12 jari yang kita sebut dengan duodenum, kemudian yeyunum, kemudian ileum. Nah, di ujung dari usus halus itu nanti akan berlanjut menjadi usus besar. Usus besar ini ada yang sebelah kanan ya dok, kemudian ada yang di tengah dan sebelah kiri. Nanti di ujung dari usus besar itu akan berlanjut menjadi kita sebut dengan rektum dan keluarlah melalui dubur atau anus. Nah, untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan tumor ya, jadi tumor itu dibagi dua, ada tumor jinak dan tumor ganas. Nah, yang kita sebut dengan kanker itu adalah tumor ganas dok ya. Nah, kanker ganas ini itu memang seringnya di usus besar kalau dibandingkan dengan usus halus atau usus kecil. Jadi lebih sering memang mengenai ke usus besar dok. Ternyata banyak pembagiannya ya dokter ya, dan memang kita jadi informasi baru juga ya, ternyata sesuatu yang ganas merupakan kanker juga ya dok. Iya. Oke dok, mungkin ini kan di usus besar cukup sering ya dok ya. Apakah kasus kanker usus besar itu hal yang sering terjadi di Indonesia dok? Apakah ini merupakan kanker yang cukup sering ditemukan juga? Ya, jadi kanker usus besar itu memang kalau kita lihat ya, berdasarkan data yang ada di Globokan, kalau kita lihat data dunia ya, kanker usus besar atau kolorektal ini itu merupakan peringkat ketiga dari jenis seluruh kanker ya, dari kanker paru-paru ya, kemudian payudara yang ketiga. Kalau kita lihat data yang ada di Indonesia itu urutan keempat ya, tapi kasus
barunya itu bahkan sampai 8,6%, ya sekitar hampir 34 ribuan populasi dari jumlah seluruh populasi kanker yang ada di Indonesia. Sehingga sangat menarik sekali kalau kita membahas tentang kanker kolorektal ini, karena banyak pasien-pasien. Kenapa kita penting sekali mengetahui? Karena banyak pasien-pasien yang datang tidak mendapatkan informasi, baik itu bagaimana cara mengetahui, mendeteksi dini. Bahkan ada yang sudah sebagai penyintas juga tidak mendapatkan informasi bagaimana pengobatan yang terbaik, begitu dokter. Oke. Jadi ini merupakan hal yang sangat tinggi ya dokter ya, ternyata tingkat kejadiannya. Mungkin menurut kita sebagai orang yang tidak melihat angka pastinya, 8% itu tidak banyak. Tapi pada saat kita lihat jumlahnya 30 ribu lebih, itu sangat banyak. Betul sekali. Iya. Ternyata hal yang sangat banyak dan juga peringkatnya tinggi ya dok ya. Jadi kalau di dunia itu dibandingkan dengan jenis kanker yang lainnya itu peringkat untuk mematikan ya peringkat kedua. Nah, banyak yang menderita penyakit kanker ini itu sangat mempengaruhi baik psikis, stres ya, bukan hanya diri si pasien sendiri dok, ya, sobat RSUD. Jadi juga mempengaruhi orang-orang di sekitar, ya, mempengaruhi sosialnya. Jadi itu akan mempengaruhi produktivitas si pasien apabila sudah terkena kanker usus besar ini atau kolorektal, begitu dokter. Berarti tidak hanya pada diri sendiri, tapi pada orang sekitar pun memberikan pengaruh ya dokter. Iya. Nah mungkin agar kita pun lebih aware ya dokter ya, lebih juga mengerti dan paham mengenai kanker ini, boleh tolong diceritakan dok, kira-kira faktor-faktor apa saja ya dok yang bisa menyebabkan dari kanker kolorektal ini dok? Jadi sobat sehat RSUD Kota Bogor dengan Dr. Eksa, kita sangat penting mengetahui bagaimana sih kita mendeteksi ya secara dini, sehingga kita harus tahu faktor-faktor apa. Jadi kalau kita lihat kanker kolorektal ini ada dua ya, ada yang bisa. Jadi faktor resikonya ada yang dua, ya, ada yang bisa kita ubah, ada juga yang tidak bisa ya. Nah kalau faktor yang tidak bisa seperti usia ya, kemudian keturunan genetik ya, itu menyumbangkan hampir 20% ya dari faktor resiko yang penyebab dari kanker usus besar ini. Nah, sisanya 40% itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan inilah yang bisa diubah. Seperti misalnya dari makanan, ya, kemudian makanan-makanan yang mengandung rendah serat, ya, kemudian makanan daging merah yang dengan pengolahannya menggunakan suhu yang lebih tinggi, yang suhu sangat tinggi ya. Jadi, sobat sehat RSUD Kota Bogor, jadi daging merah dan daging putih itu kan ada perbedaan ya. Kalau daging merah misalnya seperti daging sapi, daging domba, kambing, ya, kemudian daging putih itu termasuk di dalamnya adalah daging ayam, kemudian ya daging bebek ya, ungkas-ungkasan. Nah itu daging merah lebih tinggi untuk beresiko terjadinya apabila dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama dengan suhu yang tinggi, yang seperti bakar-bakaran, sate, itu juga salah satu faktor yang mungkin banyak mengandung onkogen yang juga menyebabkan salah satu faktor resiko ya, salah satu faktor resiko terjadinya kanker usus besar. Selain itu juga dipengaruhi oleh obesitas ya. Jadi aktivitas yang jarang itu menurunkan resiko bahkan sampai 50% para sobat sehat RSUD Kota Bogor. Jadi dengan kegiatan misalnya aktivitas 30 aktivitas mobilisasi 30 menit ya dalam 5 kali dalam seminggu, misalnya 5 hari, itu akan menurunkan 50% terjadi kanker usus besar secara signifikan. Iya betul, ya, secara signifikan sekali. Kemudian beberapa lagi seperti konsumsi kalsium, kemudian dan vitamin ya, diet tinggi serat ya, makan yang berserat seperti buah-buahan, sayuran, antioksidan, itu justru akan lebih menurunkan resiko terjadinya kanker
usus besar atau kolorektal ini, betul. Dokter. Jadi apa yang kita temui sebagai faktor di kehidupan sehari-hari kita seperti makanan, lifestyle, dan juga tentang olahraga, ternyata bisa kita tangani juga dengan apa yang kita temui sehari-hari ya dokter ya, dengan makan makanan berserat, kemudian olahraga 30 menit selama 5 kali. Mungkin dok, itu kan merupakan faktor yang bisa kita ubah ya dokter ya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah faktor yang tidak bisa kita ubah dok. Nah untuk laki-laki dan perempuan dok, berdasarkan gender apakah ada perbedaan dok untuk resiko terjadinya? Baik Dr. Eksa, jadi untuk perbedaan tentunya masing-masing negara berbeda, dan umumnya secara insiden di dunia ya itu laki-laki 3:1, jadi lebih banyak terjadi pada laki-laki. Nah tadi saya juga sampaikan selain dari makanan ya, faktor yang paling penting ada satu nih, itu adalah merokok dan konsumsi alkohol ya. Jadi pasien-pasien atau penyintas yang perokok aktif ya, merokok aktif ataupun pasif, kemudian yang dari penelitian dikatakan bahwa dengan konsumsi alkohol 2-4 porsi dalam sehari itu justru meningkatkan sampai 23%. Jadi kanker pada gelas itu saja ya dokter per hari itu meningkatkan dalam jangka waktu lama akan meningkatkan resiko terjadinya kanker kolorektal atau usus besar ini. Betul sekali Dr. Eksa. Banyak pengaruhnya ya dokter ya, dari mulai olahraga yang kurang, mungkin lifestyle makanan juga yang terlalu banyak daging merah dibakar-bakar, kurangnya aktivitas, alkohol, dan juga batangan rokok pun berpengaruh secara signifikan ya dokter ya. Tapi bagaimana menghadapinya yaitu dengan makan makanan tinggi serat, lalu ditambah juga dengan olahraga 30 menit selama 5 kali per minggu ya dokter. Ya betul sekali. Ternyata banyak yang kita bisa tangani untuk menghindari dari kanker ini. Nah dokter, mungkin dari tadi kan kita berbicara tentang apa saja sih yang bisa menyebabkannya. Nah kita mungkin masuk lebih dalam lagi dokter. Apa saja dok gejalanya yang mungkin bisa menjadi sebagai reminder atau aware-nya dari pasien ataupun dari keluarga sekitar? Ya, jadi kita sebagai praktisi ya dalam menangani pasien yang kemungkinan ada gejala, kemungkinan penyintas atau menderita penyakit kanker khususnya kolorektal ini, kita awalnya menanyakan keluhan apakah ada riwayat, misalnya pasien ada riwayat BAB, susah BAB, perubahan pola defekasi, misalnya diare yang terus-terusan ya, atau mungkin beberapa kasus juga pada daerah usus. Tadi saya bedakan antara usus kanan ya, usus besar yang kanan dan kiri. Kalau usus kanan itu umumnya para sobat sehat RSUD Kota Bogor umumnya itu diare ya, biasa bisa disertai darah atau tidak. Kemudian kalau yang usus kiri justru lebih cenderung ke arah kesulitan BAB, jadi susah, jadi sulit BAB sehingga datang dengan keluhan perutnya kembung, sulit BAB beberapa bisa sampai 4-5 hari ya, sehingga menyebabkan pasien itu datang berobat karena susah untuk BAB ya. Nah, kemudian kita tanyakan juga riwayat keluarga. Ini sangat penting karena memang dari beberapa penelitian dikatakan memang ada hubungan yang erat sekali antara keluarga, apalagi yang kita sebut dengan first degree ya, dari orang tua, saudara ya sampai ke anaknya, itu sangat erat sekali hubungannya. Apabila ada riwayat keluarga, harus sebaiknya lebih aware untuk juga bisa terjadi kasus pada diri sendiri ya, pada individu tersebut, kasus kanker kolorektal atau usus besar ini ya. Kemudian setelah kita melihat dari analisis dari wawancara ya, kemudian kebiasaan yang merokok, alkohol, penggunaan alkohol ya, kemudian lifestyle makanan yang dia makan ya, yang saya bilang tadi banyak mengkonsumsi daging merah tadi. Nah, itu juga bisa kita nilai dengan melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik dulu ya. Jadi pemeriksaan fisik itu kita lihat perutnya apakah ada pembesaran, ada benjolan. Nah, yang paling spesifik adalah kita melihat dengan menggunakan jari kita. Namanya kita pada pemeriksaan ya di kedokteran namanya rectal tooth atau colok dubur. Nah, disitulah kita menilai
apakah ada benjolan yang kita temukan dari pemeriksaan itu, kemudian warna BAB-nya, ya, apakah ada disertai darah. Kalaupun kita tidak yakin itu adalah darah atau bukan, kita bisa melakukan melanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini bisa laboratorium, ya, atau pemeriksaan imaging. Nah, laboratorium itu bisa dengan darah samar, jadi fesesnya diperiksa apakah ada kandungan darah atau tidak, ya. Kemudian juga dengan darah bisa dengan pemeriksaan tumor marker atau kita kenal dengan CEA, ya, tumor marker itu yang juga bisa memprediksi atau mendeteksi adanya penyintas atau kanker kolorektal atau usus besar ini. Pemeriksaan penunjang lain para sobat sehat RSUD Kota Bogor bisa kita lanjutkan, misalnya dengan melakukan pemeriksaan ronsen, ya, ronsen dada untuk melihat apakah sudah ada penyebaran, kemudian dengan CT scan, ya, untuk men-scanning apakah ada benjolan lokal di usus besar itu sendiri ataupun sudah menyebar di organ lain, misalnya yang paling sering di liver atau hati, kemudian bisa juga di paru-paru, ya. Nah, setelah itu kita melihat langsung ada pemeriksaan namanya dengan teropong atau kamera. Jadi teropong ini nanti akan masuk melalui dubur, itu akan dilakukan pemeriksaan namanya kolonoskopi, ya. Nah, disitulah kita melihat panjang usus besar, ditelusuri apakah ada benjolan, apakah ada lesi, ya, yang tadi saya bilang yang awalnya dari tumor jinak itu bisa mengarah menjadi tumor ganas. Begitu mungkin Dokter Eksa. Jadi secara berjenjang ya dokter ya pemeriksaannya. Betul ya. Lihat juga seperti kita mengupas bawang bombay ya dokter, dari mulai lifestyle-nya bagaimana, keluarganya bagaimana, kemudian sampai pemeriksaan fisik, penunjang, dan juga sampai tahap-tahap yang paling umum ya dokter ya. Jadi untuk sobat sehat, kalaupun memang ada sobat sehat dan juga ataupun keluarga yang merasakan keluhan yang sama, baik itu seperti tidak bisa buang air besar ataupun diare dengan lifestyle yang sudah disampaikan sebelumnya, jangan takut ya untuk berobat, karena tidak akan juga langsung ke tingkat yang paling tinggi pemeriksaannya, tidak, tapi akan kita gali secara bertahap dan juga berjenjang ya, betul. Ya. Oke, mungkin sekarang akan menjadi pertanyaan berikutnya nih dok. Kalau saya sudah terkena kanker, apakah saya bisa sembuh dok? Ya. Itu dia pertanyaan pamungkas itu. Oke, Dokter Eksa sudah banyak tahu tentang kanker usus besar atau kolorektalnya. Jadi memang kalau sudah terkena kanker itu, ya kita tentukan dulu dok, ya. Kita melalui tadi yang saya bilang, wawancara terhadap pasien, kemudian pemeriksaan awal, pemeriksaan penunjang. Nah, kita tentukan itu apakah betul ini benjolan atau tumor itu adalah suatu tumor ganas, ya, atau tumor jinak. Tentunya dengan memastikan, ya, kalau memang bisa terlihat langsung, kita ambil melalui tindakan operasi, minimal kita ambil sampelnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan di laboratorium. Ya, kalau memang tidak tercapai, bisa dengan tadi yang kolonoskopi, ya. Jadi kamera masuk ke dalam, kemudian ditelusuri usus besarnya. Kalau ada tanda-tanda ke arah tumor, kita ambil sampelnya dan kita pastikan dulu apakah betul ini suatu keganasan atau bukan. Nah, setelah itu kita menentukan dari hasil pemeriksaan tadi stadium. Jadi di kanker usus besar ini atau kolorektal itu kita bagi ada 4 stadium. Ya, ada stadium 1, stadium 1, 2, 3, 4. Ya. Stadium 1 itu lokal, di situ hanya ukuran, ya, tergantung ukurannya. Kalau stadium 2 itu ukurannya lebih besar lagi, ya, yang tentunya belum mencapai atau belum menyebar ke daerah sekitar seperti kelenjar. Nah, kalau sudah kita temukan ada keterlibatan atau sudah menyebar ke kelenjar, ya, itu akan masuk, ya, kita biasa sebut masuk ke stadium 3. Nah, kalau si kanker ini sudah menyebar kemana-mana, bisa ke hati, ya, paling sering ke hati, kemudian bisa ke paru-paru, kan bisa ke organ lain, itu sudah kita sebut dengan stadium 4. Ya, nah, makanya sobat sehat sangat penting sekali mengetahui ketika tadi pertanyaan Dokter Eksa, ketika sudah terkena kanker, kita tentukan dulu stadiumnya. Nanti stadium inilah yang akan membedakan apa tindakan selanjutnya, ya. Kalau untuk stadium 1 bisa dengan tindakan operasi dan itu bisa mencapai 90% dokter untuk stadium 1 tingkat kebersihan tumornya, kuratifnya, ya.
untuk yang stadium 3 ya itu bisa sampai 71% kita sebut dengan angka harapan hidup selama 5 tahun ya. Kalau sudah mencapai stadium 4 itu sudah mencapai 14% harapan hidup selama 5 tahun. Jadi memang sangat penting mendeteksi dini setelah kita tahu, dan kalaupun sudah terkena, untuk para penyintas kita harus tetap sampaikan edukasi bahwa jangan putus asa. Betul. Masih ada harapan. Insya Allah dengan penanganan terkini, dengan peningkatan penelitian ya, dengan obat-obatan yang terbaik, insya Allah kita akan berikan. Semakin dini diketahui semakin baik ya dok. Baik, ya betul sekali Dokter Eksa. Jadi sebaiknya sih dengan deteksi dini itu akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan sudah terlambat. Masalahnya pasien-pasien yang datang ya berobat ke rumah sakit itu umumnya Dokter Eksa ya, umumnya yang sudah terlambat sehingga komplikasi sudah terjadi, bahkan sudah sulit BAB, infeksi berat, bahkan sudah sulit untuk penyembuhannya. Tapi tenang saja, kita tetap berusaha maksimal ya. Semaksimal kita bisa dengan teknologi dan juga dengan sekarang pengobatan sudah jauh lebih modern. Iya, dan beberapa penelitian sangat banyak obat-obatan, bisa dengan kemoterapi ya, bisa dengan targeting terapi, itu banyak sekali jenis pengobatan tergantung jenis stadiumnya tadi. Ya, di stadiumnya ya dokter ya. Jadi untuk sobat sehat jangan takut. Kuncinya itu jangan takut ya dokter ya untuk periksa ya. Walaupun mungkin dengan gejala yang menurut kita, oh ini sederhana, saya tidak bisa bawa air besar ataupun saya diare. Nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa sobat sehat. Datanglah ke dokter, kita periksa untuk pastinya bagaimana. Terutama untuk yang memang laki-laki ataupun perempuan dengan kebiasaan lifestyle yang seperti konsumsi makanan daging merah, kemudian rokok, alkohol, mengkonsumsi makanan yang dibakar dan juga digoreng untuk jangka waktu yang lama. Betul. Ya. Apalagi dan suhu yang tinggi ya. Suhu yang tinggi, apalagi dengan yang kurangnya pergerakan ataupun olahraga per minggunya ya. Jangan takut agar kita dapat sama-sama berjuang dan memeriksa lebih lanjut lagi ya dokter ya. Iya betul sekali. Oke, mungkin dokter penutup dari sesi mengobrol saya dengan dokter sebelum kita masuk mengobrol dengan Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Ada pesannya dokter untuk kita semua mengenai kanker kolorektal ini? Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa kanker kolorektal ini menjadi bukan hanya menjadi masalah bagi individu yang terkena ya. Iya dokter. Jadi ini masalah juga, baik masalah sosial untuk orang lain, untuk orang terdekatnya, itu bukan hanya pasiennya yang ada stres, tekanan, tapi keluarga di sekitarnya, sehingga sangat penting rasanya kita deteksi dini ya sebelum terkena ya. Nah, deteksi dini ini untuk men-screening, yang screening awal itu bisa dibagi, ada yang resiko sedang dan resiko tinggi. Nah, resiko sedang itu siapa saja? Jadi pasien-pasien yang berusia atau orang yang individu yang berusia 50 tahun atau lebih ya, meskipun tidak ada riwayat keluarga, tapi sebaiknya melakukan pemeriksaan. Ya, kemudian apakah pasien-pasien yang juga sudah biasanya pasien-pasien yang sudah ada keluhan ya. Iya, dokter. Itu juga tetap langsung datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan tadi, yang pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang, sehingga lebih awal terdeteksinya. Nah, untuk yang faktor resiko tinggi ini yaitu pasien-pasien yang tentunya dengan ada riwayat keluarga ya, baik itu keluarga dari orang tuanya atau saudaranya, itu lebih tinggi, atau pasien yang sudah dinyatakan sembuh, sudah melakukan pengobatan kuratif ya, kita sebut dengan pengobatan tuntas, itu masih ada resiko untuk kekambuhannya. Jadi tetap harus melakukan pemeriksaan ya. Kemudian pasien yang juga sudah terdiagnosis infeksi di saluran usus, kita sebut dengan IBD ya, inflammatory bowel disease ya, itu juga ya menjadi faktor yang lebih concern untuk untuk secepatnya melakukan pemeriksaan untuk surveillance atau screening ya. Oke, berarti intinya jangan takut ya Sobat Sehat RSUD Kota Bogor ya. Memang untuk topik hari ini tuh sangat menarik ya, dari yang awalnya
mungkin apakah ini kanker atau bukan, oh ternyata kanker merupakan hal yang ganas ya dokter ya. Zona belum tentu disebut kanker. Kemudian ternyata dari kehidupan kita sehari-hari, lifestyle kita, gender kita, mungkin juga cara kita makan dan juga aktivitas kita sehari-hari mempengaruhi resiko, tapi ternyata untuk menguranginya pun dari kehidupan kita sehari-hari juga ya, dengan makan tinggi serat, lalu juga olahraga 30 menit selama 5 kali dalam seminggu. Lalu juga apapun gejala yang dirasakan terutama untuk pria wanita di atas 50 tahun, resiko tinggi yang memiliki ada riwayatnya dokter ya? Iya betul. Lalu juga kalaupun tidak ada riwayat tapi lifestyle seperti konsumsi alkohol, makanan tinggi lemak, dimakan dalam suhu tinggi, kemudian juga rokok-rokok, mangga datang ke sini untuk kita cek lebih lanjut agar kita sama-sama berjuang dan mengetahui lebih pastinya dokter ya? Iya, betul sekali. Oke, mungkin ini dari sesi ngobrol saya dengan dokter untuk siang ini ya. Kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat RSUD Kota Bogor dulu ya. Mangga dari Sobat Sehat RSUD Kota Bogor, ditunggu sekali pertanyaannya. Wah, ada satu pertanyaan dokter. Yang pertama, dokter izin bertanya, apa penyebab spesifik dari kanker usus besar ini? Apa saja ya dokter? Kira. Spesifiknya banyak ya dokter ya. Jadi ditanya banyak sekali. Ya, pertanyaan bagus sekali. Penyebab spesifik ya. Jadi itulah kanker ini tidak bisa dipastikan secara pasti. Seperti saya sampaikan tadi di bagian atas 2 ya, ada faktor genetik ya, faktor keturunan yang tidak bisa diubah. Kemudian faktor yang bisa diubah dari faktor lingkungan. Nah, karena tidak bisa ditentukan satu penyebab, jadi multifaktor. Ya, ada pasien-pasien yang mungkin dia tidak punya riwayat keluarga terkena kanker di usus besar atau kolorektal ini, dia tapi lingkungannya mendukung. Dia makan makanan yang kurang sehat, yang rendah serat, kemudian dia juga rokok, konsumsi alkohol ya, meskipun dia tidak punya keluarga juga tadi 80% dari faktor lingkungan itu bisa meningkatkan resiko terkena kanker. Begitupun sebaliknya yang pasien-pasien yang misalnya dia sudah pola hidup sehat, olahraga teratur, makan makanan tinggi serat, menghindari makanan-makanan yang mengandung daging merah tadi ya maaf ya, tapi dia ada riwayat keluarga, resiko tinggi juga. Jadi banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor, tapi jangan takut datang untuk berobat untuk kita. Ya, tapi apapun itu kita tetap harus aware ya. Jadi dengan mengetahui riwayat keluarga, kemudian mengetahui faktor-faktor resiko lingkungan, dengan kita menghindari itu, ya kita akan lebih bisa memastikan deteksi secara dini. Seperti saya bilang tadi, dengan penata laksanaan yang diketahui secara dini itu akan lebih baik ya hasilnya ya, persentase untuk keberhasilan ya lebih baik ya dibandingkan dengan yang sudah terlambat ya. Oke, jadi memang dia bersifatnya multifaktor ya, seperti gado-gado ya dokter ya, semua bercampur jadi satu. Tapi selama kita pun aware, keluarga kita aware, kita pun tidak takut untuk memeriksakan diri ke dokter, maka kita bisa mendeteksi lebih dini dan lebih cepat ya dokter. Iya, betul sekali dokter. Tangani lebih cepat juga. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Izin dokter, kanker usus besar itu terjadi, bagaimana, apakah ada makanan yang jorok bagi orang yang suka makan pedas? Apakah meningkatkan resikonya juga dok? Dan kita kan sering dengar juga ya dok ya, kalau misalnya di dalam usus kita itu kan ada bakteri baik juga dok. Nah ada satu brand mungkin yogurt itu, apakah itu membantu juga dok dan bagus tidak untuk usus kita? Ya, jadi untuk makanan yang jorok itu ya itu berhubungan dengan transit BAB kita ya. Jadi tentunya kalau BAB yang lancar setiap hari kita buang BAB itu justru bakteri-bakteri jahat yang ada dalam usus kita juga akan ikut keluar ya. Sehingga pasien-pasien yang tidak bisa BAB ataupun menahan BAB itu kan juga akan waktu tinggal BAB-nya di dalam usus itu akan lebih lama, sehingga lebih rentan terjadi resiko infeksi ya, karena di dalam usus itu ada lapisan kita bilang dengan mukosa. Itu kalau misalnya dia iritasi itu adalah sebagai tanda awal ya untuk bisa terjadi di kemudian nanti bisa iritasi ya, infeksi, dan bahkan
akan berkembang menjadi saya benjolan kecil ya, infeksi, dan akan bisa menjadi awal dari cancer ya. Dari hal yang sederhana Betul. seperti menahan buang air besar saja berpengaruh ya? Iya betul, sehingga kita tahu bahwa dalam usus besar kita ini kan ada penjaganya ya. Betul. Ada bakteri Baiknya, baiknya ya. Nah, yang tadi dipertanyakan itu untuk konsumsi yogurt ya, itu bisa sangat membantu ya, karena akan membantu bakteri yang baik untuk menjaga bagaimana tetap flora normal yang ada dalam usus ini tetap terjaga. Tetap terjadi. Iya. Ya? Iya. Oke, jadi memang konsumsi dari yogurt ataupun minuman-minuman yang mengandung bakteri baik Ya, itu kita sebut dengan probiotik ya. betul, probiotik ya. Jadi itu sangat membantu ya, sebagaimana membawa bantuan tentara perang untuk menjaga jalan Iya. tolnya kita tetap Iya. steril ya dokter ya. Sehat. Oke, dan jangan menahan buang air besar ya sobat sehat ya. Hal yang sederhana ternyata mampu membuat masalah yang lebih besar. Tuh. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Oh, ini yang tadi sempat kita sebutkan mengenai benjolan ya dokter ya. Iya. Sian dokter izin bertanya, apa hubungan polip usus besar dengan kanker usus besar? Polip usus besar dengan kanker usus besar. Jadi ada teori ya kita sebut dengan teori sequence ya, kanker kolorektal. Jadi kanker kolorektal ini itu atau usus besar ini justru sebelum dia menjadi tumor atau benjolan yang besar, kanker yang besar, itu diteliti bahwa berawal dari benjolan yang kecil atau yang kita sebut dengan polip tadi itu. Begitu Dokter Eksa. Nah, polip inilah yang akan nanti lama-kelamaan akan merubah formasi bentuknya ya. Kemudian semakin lama semakin tidak terkontrol pertumbuhannya, sehingga dia membentuk pembuluh darah yang baru, ukurannya semakin besar, dan itu tadi polip tadi merupakan awal ya, nanti bisa berkembang menjadi satu kanker di usus besar. Sehingga penting sekali untuk mendeteksi tadi melalui pemeriksaan itu. Ya, teropong di usus itu, kolonoskopi. Sehingga kalau ada, nah itu bisa dilakukan pemeriksaan melalui biopsi yang kita sebut ya. Untuk mencegah tadi. Jadi biar kalau misalnya polipnya kecil dan bisa diangkat secara lokal, itu bisa langsung selesai masalahnya. Tapi kalau dibiarkan dan tidak terdeteksi, itulah nanti yang bisa akan menjadi besar lagi ya dokter. Iya, menjadi kanker. Pelan-pelan tapi pasti ya Betul dokter. sekali, Sifatnya dokter. polip itu ya. Oke, tapi jangan takut sobat sehat, selama kita melakukan pemeriksaan dini dan juga pemeriksaan secara bertahap hingga tadi yang sebut oleh dokter juga kolonoskopi, maka kita bisa mengetahui juga mengenai ada apa sih dengan usus kita. Oke, mungkin ini merupakan akhir dari tanya jawab kita juga ya bersama dengan Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Dok Punten izin bertanya, Iya. kita praktek di RSUD Kota Bogor di hari apa saja? Iya, untuk praktek di RSUD Kota Bogor saya seminggu itu 3 kali. Tiga Jadi kali. di hari Senin pagi ya, Iya dok. 8 sampai jam 10, kemudian di hari Rabu dan Jumat. Oke, Ya. berarti Sobat Sehat ada 3 kesempatan untuk bertemu bersama Dokter Mudasir di sini. Jadi Sobat Sehat jangan takut untuk diperiksakan. Mari kita mengetahui secara bersama-sama, dan juga apapun kondisinya sehat ataupun kurang sehatnya, maka kita menunggu kedatangan Sobat Sehat juga untuk berkonsultasi bersama di sini bersama dengan Dokter Mudasir juga serta expert-expert kita lainnya. Mungkin sekian ya dokter ya untuk bincang-bincang siang hari ini. Ya, Sangat senang menarik sekali. rasanya Ya, terima kasih. bisa berbincang dengan dokter dan juga sharing bersama ya. Maka untuk Sobat Sehat juga, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Ditunggu juga like dan juga sharingnya agar informasi dan juga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat diketahui dengan lebih banyak lagi Sobat Sehat lainnya. Baik, selamat siang. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih Dokter Eksa. Sehat selalu. Sehat selalu. Sampai berjumpa kembali Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Selamat siang.